hatred. We're in the Great War now. Dalam lintasan sejarah yang begitu luas, hanya ada 4 manusia yang pernah menguasai bumi secara menyeluruh. Mereka bukan sekadar pemimpin kerajaan besar, tapi penguasa yang kekuasaannya mencakup sebagian besar peradaban manusia saat itu. Mereka dikenal bukan karena jumlah tentaranya saja, tapi karena kehebatannya dalam mengatur, memimpin, dan meninggalkan warisan yang tetap dibicarakan hingga hari ini. 2 di antara mereka adalah pemimpin yang dicintai dan diberi petunjuk oleh Tuhan. 2 lainnya dikenal karena kesombongan dan ambisi untuk menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Nama-nama mereka muncul dalam kitab-kitab suci, prasasti kuno, dan riwayat berbagai bangsa. Mereka adalah simbol dari 2 sisi kekuasaan, cahaya dan kegelapan. Antara kepemimpinan yang membawa kebaikan dan kekuasaan yang digunakan untuk penindasan. Namun yang menarik, keempatnya punya satu kesamaan. Mereka semua pernah mengendalikan dunia. Bukan secara simbolis, tapi secara nyata. Siapa mereka? Apa yang membuat kekuasaan mereka begitu luas? Dan apakah akan ada yang kelima? Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak para penguasa dunia dan bagaimana warisan mereka masih terasa hingga kini. Nama Zulkarnain disebut dalam Al-Quran. Ia bukan hanya sosok raja, tetapi juga seorang pemimpin yang berjalan bersama petunjuk dari Tuhannya. Ia menaklukkan wilayah dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Kekuasaan Zulkarnain bukanlah penaklukan brutal, melainkan misi peradaban, mengajarkan keadilan, menegakkan hukum, dan membangun perisai bagi manusia. Dalam salah satu perjalanannya, ia bertemu suatu kaum yang hampir tak bisa berkomunikasi. Dari mereka, Zulkarnain mendengar tentang 2 makhluk jahat, Ya'juj dan Ma'juj. Maka ia membangun tembok besar dari besi dan tembaga untuk menahan mereka. Sebuah konstruksi raksasa yang disebut-sebut masih tersembunyi hingga kini. Zulkarnain adalah lambang kepemimpinan yang tidak hanya berpijak pada kekuatan, tapi juga hikmah dan tujuan mulia. 2. Sulaiman, raja dan nabi yang menguasai dunia. Dan dunia gaib Sulaiman bukan hanya raja, tetapi juga nabi. Allah memberinya kerajaan yang tak diberikan kepada siapapun setelahnya. Ia bukan hanya memimpin manusia, tetapi juga jin, angin, dan bahkan binatang. Pasukannya terdiri dari makhluk-makhluk yang tak terlihat, namun patuh pada satu perintah. Dalam sejarah, tak ada kekuasaan yang setara dengan kekuasaan Sulaiman. Ia memerintah dengan keadilan, kemuliaan, dan karunia dari langit. Istananya disebut-sebut terbuat dari kristal dan kaca, dihiasi oleh para jin pembangun. Ketika Ratu Balkis dari negeri Sabak datang, ia bukan hanya terpesona oleh kekuasaan Sulaiman, tetapi juga oleh kebijaksanaan dan kedalaman iman sang raja. Sulaiman adalah simbol kekuasaan yang tunduk kepada Tuhan, dan dari tangannya lahir kemakmuran, bukan kerusakan. 3. Namrud, raja yang menantang Tuhan. Berbeda dari Zulkarnain dan Sulaiman, Namrud adalah simbol dari kesombongan manusia. Ia hidup pada zaman Nabi Ibrahim dan dikenal sebagai raja yang memerintah Babilonia dengan tangan besi. Ia bukan hanya memerintah dengan kekuatan, tetapi juga dengan ketakutan. Ia memaksa rakyatnya menyembah dirinya sebagai Tuhan. Dalam dialog yang terkenal, ia beradu argumen dengan Nabi Ibrahim, mengklaim bahwa dirinya pun bisa menghidupkan dan mematikan. Namun di balik seluruh keangkuhannya, kekuasaan Namrud hancur hanya dengan seekor nyamuk. Makhluk kecil itu masuk ke dalam lubang hidungnya dan membunuhnya perlahan. Sebuah akhir yang ironis bagi raja yang pernah merasa dirinya setara dengan Tuhan. 4. Bakhtenasar, Nebukadnezar, penguasa yang membakar Yerusalem. Bakhtenasar dikenal dalam sejarah sebagai Raja Babilonia yang menaklukkan kota suci Yerusalem. Ia menghancurkan Baitul Maqdis, membakar tempat ibadah, dan menawan bangsa Yahudi ke Babilonia. Kekuasaan Bakhtenasar sangat luas dan keras. Ia memerintah dengan tangan besi dan dikenal karena menundukkan banyak bangsa dalam waktu singkat.
Beberapa riwayat menyebut bahwa ia diberi kesempatan untuk berkuasa karena kezaliman umat terdahulu sebagai bentuk azab dari langit. Meski namanya besar dalam sejarah, ia juga menjadi pelajaran bahwa kekuasaan yang digunakan untuk kehancuran akan selalu berakhir dengan kehinaan. Setelah kematiannya, kerajaannya pun runtuh dan hanya tersisa reruntuhan sebagai pengingat zaman. Akan adakah penguasa kelima? 4 penguasa dunia ini muncul dalam lintasan sejarah dengan karakter dan latar yang berbeda. 2 di antaranya dipandu oleh wahyu dan cahaya. 2 lainnya tenggelam dalam ambisi dan kesombongan. Namun pertanyaannya adalah, apakah akan muncul penguasa kelima? Beberapa ulama berpendapat bahwa Dajjal, fitnah terbesar akhir zaman, akan memiliki kekuasaan global, menundukkan dunia dengan tipu daya dan teknologi ilusi. Tapi kepemimpinan dunia yang sejati dalam Islam akan kembali di tangan seorang pemimpin yang adil, Imam Mahdi, yang akan mempersatukan umat. Sejarawan dan ahli tafsir berbeda pendapat soal apakah benar keempat raja ini benar-benar menguasai seluruh bumi secara literal. Namun, yang pasti, mereka mencapai puncak dominasi, baik secara militer, politik, spiritual, maupun pengaruh budaya. Zulkarnain, misalnya, disebut dalam Al-Quran sebagai sosok yang diberi jalan dan kekuasaan. Meski namanya sulit dilacak secara pasti dalam sejarah Barat, banyak yang mengaitkannya dengan Alexander Agung. Namun, tidak semua sependapat. Karena Zulkarnain digambarkan sebagai hamba Allah yang taat, bukan seorang penyembah berhala seperti Alexander. Maka sebagian ulama menyatakan bahwa Zulkarnain adalah tokoh lain, sosok besar yang kekuasaannya memang hanya tercatat dalam catatan langit dan riwayat kenabian. Sementara itu, Sulaiman adalah raja sekaligus nabi. Keistimewaannya bukan hanya terletak pada wilayah yang ia kuasai, tetapi pada dimensi kekuasaan yang sangat langka. Dunia manusia, jin, hewan, hingga angin tunduk padanya. Ini bukan dominasi duniawi biasa, tapi otoritas universal yang dikaruniakan oleh Tuhan sebagai bukti mukjizat dan keadilan. Dalam kisahnya, Sulaiman selalu memulai urusannya dengan kalimat Bismillah, menandakan bahwa kekuasaannya tidak berdiri atas ambisi, tapi amanah. Namrud sebaliknya adalah potret lain dari kuasa. Ia tidak mendapatkan mandat dari langit, tapi ia membangun kekuasaannya dengan besi dan api, memaksa manusia untuk menyembah dirinya. Ia membakar api raksasa untuk membunuh Ibrahim, tapi kekuasaan Allah jauh lebih besar. Ibrahim diselamatkan, dan Namrud dihancurkan oleh makhluk yang tak terbayangkan sebelumnya, seekor nyamuk kecil. Ini adalah pesan besar. Penguasa yang sombong akan tumbang bukan oleh senjata, tapi oleh hal yang dianggap remeh. Bakhtenasar adalah raja yang dikenal dalam sejarah Barat sebagai Nebukadnezar kedua. Ia menghancurkan Yerusalem dan membawa ribuan tawanan ke Babilonia. Kekejamannya menjadi bab gelap dalam sejarah umat. Namun bahkan dia pun tidak bertahan lama. Babilonia yang megah akhirnya hanya menyisakan puing, dan para nabi memperingatkan bahwa kekuasaan yang dibangun atas darah tak akan bertahan. Tanda-tanda di ujung zaman. Apakah akan muncul penguasa kelima? Pertanyaan yang menggantung sejak zaman dulu hingga kini. Apakah akan muncul seorang penguasa yang melebihi keempatnya? Sebagian ulama menafsirkan bahwa Dajjal akan menjadi raja yang kelima. Ia tidak muncul dalam kedamaian, tetapi dalam fitnah. Ia akan menyesatkan umat manusia, menunjukkan surga palsu dan neraka yang menipu, berjalan ke setiap pelosok bumi, dan mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Namun, seperti Namrud, Dajjal juga akan ditumbangkan. Bukan oleh pasukan besar, tapi oleh kekuatan langit. Nabi Isa alaihissalam yang akan turun kembali ke bumi dan membunuhnya dalam satu tusukan. Ini bukan hanya akhir dari fitnah, tetapi juga pesan bahwa kekuatan hakiki tidak pernah datang dari tipu daya, tapi dari kebenaran yang datang dari langit. Refleksi dan pesan untuk zaman. Sekarang kita hidup di era di mana kekuasaan tersebar dalam bentuk yang berbeda. Teknologi, informasi, ekonomi. Tapi prinsipnya masih sama. Manusia berlomba-lomba untuk menguasai, mempengaruhi, dan mendominasi. Namun sejarah telah berbicara.
kekuasaan tanpa keadilan akan hancur. Kekuasaan tanpa iman akan ditelan waktu. Dan kekuasaan tanpa cinta pada rakyat hanyalah tirani. Dari kisah para penguasa bumi, kita belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah dominasi atas tanah, tapi kemenangan atas nafsu dan penundukan hati kepada Yang Maha Kuasa. Dan hanya mereka yang mampu menyeimbangkan kekuatan dan kebenaran yang akan dikenang sebagai pemimpin sejati. Dunia di bawah kekuasaan mereka. Lebih dari sekadar wilayah kekuatan yang dimiliki keempat raja ini tidak hanya diukur dari luas wilayah yang mereka taklukkan, tetapi juga dari pengaruh yang mereka tinggalkan. Mereka tidak sekadar menaklukkan negeri dan rakyat, tapi mengatur sistem, hukum, bahkan cara berpikir masyarakat. Mereka menjadi simbol dari kekuatan absolut, entah karena iman yang kokoh atau karena ambisi yang tak terbendung. Zulkarnain dikenal karena membangun dinding besar untuk melindungi umat manusia dari Ya'juj dan Ma'juj. Dinding ini bukan hanya konstruksi fisik, melainkan simbol tanggung jawab seorang pemimpin atas umatnya. Ia menjelajah hingga ke matahari terbenam dan kembali ke arah terbitnya, menyebarkan keadilan dan memperbaiki negeri-negeri yang porak-poranda. Ia menunjukkan bahwa penguasa sejati adalah penjaga, bukan penindas. Sulaiman memerintah dengan keseimbangan antara kebijaksanaan dan kekuatan. Ia tidak membiarkan kemampuannya menguasai angin dan jin menjadikannya sombong. Bahkan ketika mengutus burung hudhud untuk menyampaikan surat kepada Ratu Saba, ia menunjukkan seni diplomasi, bukan agresi. Pemerintahannya menjadi model ideal tentang bagaimana kekuasaan spiritual dan duniawi bisa berjalan seiring. Di sisi lain, Namrud dan Bakhtenasar menjadi peringatan keras bagi siapapun yang haus akan dominasi. Namrud berperang bukan hanya dengan manusia, tapi menantang Tuhan itu sendiri. Ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhalanya, Namrud tak hanya kehilangan kekuasaan, tapi juga arah. Ia akhirnya binasa dalam kesombongan yang dia ciptakan sendiri. Bakhtenasar, dengan kemaharajaannya di Babilonia, membuktikan bahwa kekuatan militer bukan jaminan atas kejayaan yang kekal. Meskipun ia membangun taman gantung yang megah dan tembok yang tak tertembus, kejayaannya ditelan oleh keangkuhan. Kota yang pernah menjadi pusat peradaban dunia itu kini hanya tinggal reruntuhan. Zaman kini, di mana kita dalam siklus kekuasaan? Kini, dunia tidak lagi memiliki satu raja yang kekuasaannya mutlak atas bumi. Tapi kita melihat bagaimana teknologi, korporasi global, dan kekuatan politik tertentu perlahan-lahan membentuk tatanan dunia baru. Kekuasaan tidak lagi datang dari pedang atau tahta, tetapi dari data, pengaruh digital, dan pengendalian narasi publik. Apakah ini bentuk baru dari penguasa dunia? Bisa jadi, karena siapapun yang mampu mengatur pikiran, perilaku, dan emosi miliaran manusia hari ini memiliki kekuatan lebih besar daripada yang pernah dimiliki para raja zaman dulu. Namun bedanya, zaman dulu para raja dikenal, dicatat namanya. Hari ini, banyak penguasa dunia yang justru bersembunyi di balik sistem. Mereka tidak duduk di singgasana, tapi beroperasi di balik layar, mengatur ekonomi, algoritma media sosial, bahkan arah ideologi umat manusia. Inilah bentuk kekuasaan paling halus dan mungkin paling berbahaya. Akhirnya, siapa yang benar-benar berkuasa? Kisah keempat raja ini, ditambah dengan refleksi zaman modern, memberi kita pelajaran bahwa semua kekuasaan pada akhirnya sementara. Yang abadi hanyalah kekuasaan Tuhan. Bahkan Nabi Sulaiman pun memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku kekuasaan yang tidak dimiliki seorang pun sesudahku." Dan ketika ajalnya datang, tongkat yang menopangnya lapuk oleh rayap menjadi simbol bahwa kematian tidak memandang jabatan. Hari ini, manusia masih terjebak dalam hasrat menjadi penguasa. Tapi sejarah telah membisikkan, semua penguasa akan jatuh, kecuali mereka yang tunduk pada Yang Maha Kuasa. Jejak kekuasaan mereka dalam lintasan sejarah dan keabadian. Kita harus bertanya, mengapa hanya 4 yang disebut sebagai penguasa dunia? Apakah karena luas wilayah? Apakah karena kekuatan militer semata? Atau karena mereka mewakili 2 sisi utama dalam sejarah manusia, kebaikan dan kejahatan?
Zulkarnain dan Sulaiman adalah representasi kekuasaan yang dijalankan dengan hikmah dan wahyu. Mereka menjadi simbol bahwa kejayaan sejati datang saat kekuasaan berjalan beriringan dengan ketundukan kepada Allah. Mereka membangun bukan hanya dengan kekuatan tangan, tetapi juga dengan cahaya ilmu dan keimanan. Dalam diri mereka ada kebijaksanaan yang membimbing, bukan sekadar memerintah. Di sisi sebaliknya, Namrud dan Bakhtasar adalah simbol kekuasaan yang berjalan di atas kesombongan. Keduanya meninggikan diri di atas langit, menentang kehendak Tuhan, dan menganggap dunia milik mereka sendiri. Tapi sebagaimana semua kesombongan, keduanya runtuh. Namrud mati oleh nyamuk kecil yang masuk ke otaknya. Pesan simbolis bahwa sehebat apapun manusia, kehancuran bisa datang dari yang paling remeh. Bakhtasar, meskipun dikenang karena kehebatan peradabannya, juga dikenal sebagai penguasa yang menghancurkan Baitul Maqdis dan memperbudak kaum Bani Israel. Tapi sejarah mengajarkan satu hal pasti. Siapa yang membangun dengan kezaliman akan menyaksikan kerajaannya hancur dengan cara paling memalukan. Refleksi untuk dunia modern. Di zaman sekarang, tidak ada lagi raja yang kekuasaannya meliputi seluruh bumi secara fisik. Tapi bentuk kekuasaan telah berubah. Ia tidak lagi berada di atas singgasana, tapi tersembunyi dalam jaringan informasi, dalam kekuatan ekonomi global, dalam teknologi yang mengendalikan pilihan dan pandangan manusia. Jika dulu satu raja butuh bertahun-tahun menaklukkan wilayah, hari ini satu algoritma bisa mengubah arah dunia hanya dalam hitungan jam. Apakah ini bentuk kekuasaan yang lebih besar daripada para raja dunia dulu? Bisa jadi. Namun bedanya, kekuasaan hari ini jauh lebih halus, lebih tersembunyi, dan lebih sulit untuk ditentang. Maka, kita harus sadar bahwa meskipun zaman telah berubah, pola-pola sejarah selalu berulang. Kesombongan masih ada, penyalahgunaan kekuasaan masih terjadi, dan fitnah akhir zaman sedang menunggu di ambang pintu. Akhir zaman dan kembalinya pemimpin sejati. Dalam tradisi Islam, akan datang masa di mana kekuasaan dunia akan kembali bersatu. Bukan di tangan tiran, tapi di tangan pemimpin yang adil. Imam Mahdi. Dialah yang kelak akan membersihkan bumi dari kezaliman, dan bersama Nabi Isa menumpas fitnah terbesar sepanjang sejarah. Dajjal. Kisah keempat penguasa dunia adalah pembuka jalan menuju kisah akhir zaman. Dari mereka, kita belajar bagaimana dunia ini pernah berada di bawah satu komando dan bagaimana kekuasaan bisa menjadi rahmat atau laknat tergantung siapa yang menggenggamnya. Kesimpulan, siapa yang ingin jadi penguasa dunia hari ini? Kini kita semua sedang memegang kekuasaan kecil dalam bentuk yang berbeda. Sebagai orang tua, sebagai pemimpin komunitas, sebagai pengguna media sosial, bahkan sebagai pembuat keputusan dalam hidup sendiri. Maka pelajaran dari Zulkarnain, Sulaiman, Namrud, dan Bakhtasar adalah ini. Berkuasalah dengan tanggung jawab, atau bersiaplah melihat kekuasaan itu menjatuhkanmu. Karena kekuasaan adalah ujian, dan ujian itu tidak selalu hadir dalam bentuk pedang atau mahkota. Kadang ia datang dalam bentuk pilihan, dalam bentuk pengaruh, atau dalam bentuk ketenaran. Jadi ketika dunia sedang mencari pemimpin, tanyakan pada diri kita, apakah kita ingin menjadi seperti Zulkarnain dan Sulaiman? Atau malah meniru jejak Namrud dan Bakhtasar? Dalam sejarah panjang peradaban, hanya ada segelintir tokoh yang disebut telah menguasai seluruh penjuru bumi. Mereka bukan sekadar pemimpin wilayah besar, tapi benar-benar disebut sebagai penguasa dunia pada masanya. Baik dalam tradisi Islam, catatan sejarah kuno, maupun legenda lintas budaya, muncul 4 nama yang sering disebut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang meliputi bumi. Siapa saja mereka? Apa yang membuat kekuasaan mereka begitu luas dan kuat? Dan pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah mereka? Zulkarnain dikenal dalam Al-Quran sebagai raja yang diberi kekuasaan besar oleh Allah. Ia diceritakan dalam surah Al-Kahfi sebagai sosok yang bepergian ke wilayah barat dan timur, membangun tembok besar untuk menahan bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dan memerintah dengan keadilan. Kekuasaan Zulkarnain diyakini meliputi wilayah luas yang membentang dari timur ke barat. Tidak banyak detail pasti tentang siapa dia dalam sejarah modern,
tetapi banyak yang menyamakannya dengan penguasa kuno seperti Kairus Agung atau raja dari wilayah Asia Tengah. Zulkarnain dikenal bukan hanya karena kekuatannya, tetapi karena kepemimpinannya yang adil, dekat dengan rakyat, dan senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Nabi Sulaiman adalah raja sekaligus nabi. Dalam sejarah Islam dan Yahudi, ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat kuat dan bijak. Ia diberikan kekuasaan atas jin, angin, binatang, dan memiliki kerajaan yang sangat luas. Kekayaannya luar biasa, dan pemerintahannya mencakup wilayah Syam, Arab, dan sebagian Afrika. Kekuatan Nabi Sulaiman tidak hanya pada militer atau wilayah, tetapi juga pada ilmu, keadilan, dan kemampuan komunikasi dengan berbagai makhluk. Pemerintahannya disebut sebagai salah satu bentuk kepemimpinan ideal, karena menggabungkan kekuatan dunia dengan petunjuk dari wahyu. Namrud dikenal dalam literatur Islam sebagai raja yang sombong dan menentang Nabi Ibrahim. Ia mengaku sebagai Tuhan dan menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat. Meski kisah Namrud banyak diwarnai oleh tafsir dan riwayat-riwayat, ia tetap dikenang sebagai simbol penguasa yang zalim dan menantang kebenaran. Dalam sejarah, Namrud sering disamakan dengan penguasa Babilonia atau penguasa besar Mesopotamia yang membangun menara tinggi dan berusaha menunjukkan kekuasaan mutlaknya. Namun pada akhirnya, ia dikalahkan bukan oleh perang, tetapi oleh kelemahan yang kecil, seekor nyamuk. Bakhtinasar, Nebukadnezar II. Bakhtinasar atau Nebukadnezar adalah raja Babilonia yang memerintah pada abad ke-6 SM. Ia dikenal karena menaklukkan Yerusalem, menghancurkan Baitul Maqdis, dan membawa banyak kaum Bani Israel sebagai tawanan ke Babilonia. Kekuasaan Bakhtinasar meliputi wilayah yang luas, termasuk Mesopotamia, Syam, dan sebagian Mesir. Ia dikenal sebagai raja yang ambisius dan membangun proyek-proyek besar seperti Gerbang Ishtar dan Taman Gantung Babilonia. Meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, namanya muncul dalam banyak tafsir dan kisah-kisah umat terdahulu. Ia menjadi salah satu penguasa bumi yang terkenal karena kekuatan militernya dan kejayaan kotanya. Pelajaran dari keempat penguasa. Dari empat tokoh ini, dua dikenal sebagai pemimpin yang mendapat ridha Tuhan, Zulkarnain dan Nabi Sulaiman. Sedangkan dua lainnya, Namrud dan Bakhtinasar, menggunakan kekuasaan mereka untuk kesombongan dan penindasan. Hal ini mengajarkan bahwa kekuasaan yang besar tidak selalu berarti keberkahan. Yang membedakan adalah bagaimana kekuasaan itu digunakan, untuk kebaikan atau untuk menindas. Meski keempat penguasa dunia itu hidup di masa lampau yang jauh berbeda, pengaruh mereka masih terasa hingga hari ini, baik dalam budaya, sejarah, hingga spiritualitas. Kisah mereka telah menjadi bahan kajian, inspirasi kepemimpinan, hingga peringatan akan bagaimana kekuasaan yang besar bisa menjadi rahmat atau justru musibah, tergantung kepada siapa yang memegangnya. Zulkarnain, misalnya, dianggap sebagai lambang kepemimpinan ideal yang memadukan kekuatan dengan keadilan. Banyak pemimpin Muslim di masa kekhalifahan klasik terinspirasi dari kisahnya, termasuk dalam membangun tembok pertahanan dan menjaga wilayah dari fitnah serta kekacauan. Nabi Sulaiman tetap menjadi simbol kebijaksanaan universal. Banyak teks keagamaan, baik Islam, Yahudi, maupun Kristen, menjadikan beliau sebagai contoh pemimpin yang mendapat petunjuk langsung dari Tuhan. Ia menggabungkan pengetahuan, spiritualitas, dan kemampuan manajemen yang luar biasa. Hingga hari ini, banyak prinsip-prinsip kepemimpinan modern yang tanpa sadar mencerminkan nilai-nilai yang ia contohkan. Sementara itu, Namrud dan Bakhtinasar menjadi pelajaran pahit tentang arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka membuktikan bahwa sebesar apapun kekuasaan seorang manusia, ketika digunakan untuk menantang Tuhan atau menindas makhluknya, maka kehancuran adalah kepastian. Banyak pemimpin tirani sepanjang sejarah dunia, dari masa Romawi, kolonialisme, hingga abad modern, mengalami nasib serupa. Siapa penguasa dunia berikutnya? Pertanyaan yang sering muncul adalah, mungkinkah akan ada penguasa dunia kelima yang kekuasaannya mencakup seluruh bumi? Dalam Islam, kita mengenal kisah Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa menjelang akhir zaman. Mereka tidak disebut sebagai penguasa dunia dalam pengertian ambisi politik global, tetapi dalam makna spiritual dan keadilan universal.
Ketika mereka muncul, dunia akan kembali ditata dalam keseimbangan yang hakiki, bukan atas dasar kekuatan militer atau ambisi pribadi, melainkan atas dasar petunjuk dari Tuhan. Namun sebelum masa itu tiba, manusia tetap bergulat dengan kekuasaan duniawi yang sementara. Dalam dunia modern ini, tak satu negara pun mampu mengklaim kekuasaan absolut atas bumi. Dunia kini terdiri dari negara-negara berdaulat yang masing-masing memiliki batas kekuasaan. Teknologi dan ekonomi global mempercepat pengaruh lintas batas, tetapi bukan dalam bentuk kekuasaan tunggal seperti keempat tokoh terdahulu. Refleksi. Apa arti menguasai dunia? Menguasai dunia bukan hanya tentang memiliki wilayah luas atau kekuatan militer. Ada penguasa yang menaklukkan dunia dengan ketakutan, dan ada pula yang dikenang karena keadilannya. Ada yang mengukir sejarah melalui peperangan, dan ada yang justru menuliskannya dengan kebijaksanaan dan cinta kasih. Zulkarnain dan Nabi Sulaiman menjadi cermin bahwa kekuasaan yang diberkahi adalah yang dijalankan dengan amanah. Sementara Namrud dan Bakhtinasar adalah pelajaran bahwa kekuasaan yang penuh kesombongan hanya akan menghasilkan kehancuran. 4 nama besar telah terukir dalam sejarah sebagai penguasa dunia: Zulkarnain, Nabi Sulaiman, Namrud, dan Bakhtinasar. Mereka berdiri di atas puncak kejayaan masing-masing. Namun, satu hal yang tak bisa mereka kuasai adalah waktu. Sehebat apapun kekuasaan manusia, ia tetap tak abadi. Takhta akan lapuk, kerajaan akan runtuh, dan nama-nama akan tertinggal sebagai pelajaran bagi generasi selanjutnya. Namun, pertanyaannya kini bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana mereka menggunakan kuasa itu. Zulkarnain dikenal karena keadilannya dan kecerdasannya mengatur wilayah luas tanpa menindas. Nabi Sulaiman dikenang karena hikmah dan kemampuannya menyatukan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan di bawah satu kehendak ilahi. Di sisi lain, Namrud dan Bakhtinasar menjadi pengingat bahwa kesombongan bisa merobohkan istana yang paling megah sekalipun. Ketika manusia hari ini berlomba-lomba mengejar jabatan, kekayaan, dan pengaruh, kisah keempat raja ini kembali menyuarakan satu pesan penting, bahwa kekuasaan hanyalah ujian, bukan tujuan. Dan ujian itu akan selalu kembali kepada siapa yang paling layak mempertanggungjawabkannya. Akhir sebuah era, awal sebuah kesadaran. Mungkin tak akan ada lagi satu penguasa yang menguasai seluruh dunia secara fisik. Tapi dunia kini telah berubah. Kekuasaan kini tak lagi hanya berupa wilayah, melainkan narasi, pengaruh digital, dan dominasi informasi. Siapa yang menguasai pikiran, ia yang menguasai masa depan. Karena itu, sejarah bukan hanya untuk dikenang. Ia adalah peta. Dan kisah para penguasa dunia adalah rambu-rambu di sepanjang jalan umat manusia, agar tak tersesat oleh ambisi yang melupakan akhirat. Jadi, pertanyaannya kini bukan lagi siapa penguasa dunia selanjutnya, tapi apakah kamu bisa menguasai dirimu sendiri sebelum kamu berani memimpikan menguasai dunia? Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini agar Anda tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk semuanya.